Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Reza nih. Nah, yang seperti udah kalian lihat, kok di sebelah gue ini udah ada helm TT Course. Walaupun helm ini viral di tahun 2019 akhir ataupun 2020 awal, gue kurang tahu tepatnya kapan, tapi akhirnya gue memutuskan untuk membuat video tentang helm ini. Nah, kira-kira masih worth it nggak sih kalau misalnya kita beli helm ini di tahun sekarang 2021 dan dengar-dengar ada update atau ada TT Course versi terbaru di tahun 2021 ini. Nah, kira-kira versi terbarunya itu ada penambahan fitur apakah, ada perubahan dari segi apakah, nanti kita bahas di video kali ini. Oke, jadi di sini udah ada helm TT Course. Jujur aja, sesungguhnya sebenarnya ini pertama kali gue megang secara detail helm TT Course ini. Jadi walaupun nih helm udah viral di tahun 2020 atau tahun lalu, tapi gue jujur baru megang secara detail baru kali ini gitu. Gue bisa ngeliat interiornya dan segala macamnya baru saat ini. Dan ini juga bukan helm pribadi gue, seperti yang udah kalian lihat, juga bukan helm baru. Udah ada penambahan beberapa aksesoris di helm ini, seperti penggantian visual menggunakan warna dark. Lalu ada penambahan spoiler juga di belakangnya. Ini bukan spoiler bawaan, jadi penambahan bukan diganti, cuman penambahan spoilernya. Ini spoiler aftermarket, sebenarnya banyak juga dijual di marketplace, harganya bervariatif, nggak terlalu mahal. Ya nanti kalian bisa lihat sendiri kira-kira spoiler apa yang dijual untuk helm TT Course ini. Selanjutnya, nah tapi sebelum gua ngebahas soal si helmnya, gue mau kasih info sedikit kalau misalnya kayak TT Course ini dijual atau dipasarkan di Eropa. Jadi gue tadi sempat ngecek di website resminya, kalau misalnya TT Course ini ada di website resminya kayak Eropa, dan kalau menurut gue sih itu merupakan nilai tambah ya, karena nggak semua helm full face KT itu dipasarkan juga di Eropa, kayak misalnya RC7, R10, Vendetta. Setelah gue sih nggak ada di website KT Eropa pada saat ini, yang berarti gue mengasumsikan kalau misalnya TT Course ini punya nilai lebih di standarisasinya, karena kita tahu standarisasi Eropa itu cukup ketat. Nah, TT Course ini termasuk yang masuk standar Eropa lah gitu, karena dijual juga di pasar Eropa. Bisa kalian cek sendiri di website resminya KT Eropa. Oke, sekarang kita ngelihat dari eksterior dulu. Mungkin kalian bakal mengamini kalau misalnya helm ini emang kelihatan banget racing look gitu, race look banget gitu, agresif. Semuanya serba lancip, ada penambahan spoiler. Jadi pertama kayak gue ngeliat juga ini helmnya termasuk helm yang agresif, race look lah gitu. Nah, tapi sebenarnya gue ngelihatnya masih ada DNA dari Suomi. Jadi masih ada genetika dari Suomi yang dipasang di helm ini. Gue ngelihatnya kayak gitu ya, kayak misalnya dari si bagian forehead, ventilasinya dan lain-lain. Gue masih ngeliat ada genetika dari Suomi. Mungkin karena emang KT ini bekerjasama dengan Suomi kalau nggak salah ya gitu. Jadi Suomi dan KT itu bekerjasama. Nanti kita cari tahu lebih lanjut soal kerjasama tersebut, apakah memang iya atau tidak. Selanjutnya kita ngeliat dari sisi sebelah kiri dan kanan. Ini yang gue suka sebenarnya dari si helm ini. Jadi di bagian kiri kanan itu ada lekukan. Nah, lekukan ini menurut gue membuat si bentuk helm ini, dimensi si helm TT Course ini tuh nggak monoton gitu dengan adanya lekukan sebelah sini ya gitu. Itu nilai tambahnya. Dan sebenarnya helm ini walaupun tampilannya race look, tapi dia tidak termasuk ke kategori helm balap. Dia tuh masuk ke kategorinya sport touring helmet. Jadi kalau misalnya dipakai balap, dia tidak memenuhi standarisasi karena mungkin dari materialnya dan dari segi safety keamanannya gitu. Nah, itu tidak masuk ke standarisasi helm balap. Cuman ya kalau misalkan memakai balap ya terserah kalian, tuh helm kalian, resiko-resiko ditanggung oleh kalian. Cuman kayak tes sendiri bilang ini helm sport touring, bukan helm balap. Untuk materialnya TT Course ini menggunakan material termoplastik, tidak berbeda dengan beberapa varian KT yang lainnya. Cuman KT bilang ya seperti biasa mereka menggunakan teknologi DT Advance. Gue nggak tahu kelebihannya apa, itu teknologi dari KT yang membedakan termoplastik KT dengan termoplastik brand lainnya mungkin gitu. Lalu untuk shellnya sendiri dia punya dua ukuran shell, jadi ada ukuran M dan L. Untuk ukuran M, jadi shell ukuran M dan IPS ukuran M itu untuk helmet size mulai dari XS sampai ke L, dan untuk shell ataupun IPS ukuran L atau large itu untuk helmet size ukuran XL dan double XL. Nah, karena kebetulan helm yang gue pegang ini ukurannya XL, jadi
dia menggunakan shell ukuran L dan IPS ukuran L gitu. Jadi ini kelihatan gede banget sih shellnya gitu. Lalu untuk visornya, mulai dari materialnya dulu sebenarnya ini udah oke, udah cukup oke banget untuk helm TT Course, untuk range harganya TT Course gitu yang pertama kali rilis. Ini udah oke banget, udah dilengkapi juga dengan tear of post atau pin lock post. Jadi di sini udah ada pin lock post, berarti helm ini udah pin lock ready. Kalian tinggal cari pin lock untuk TT Course kalau misalnya pengen pasang pin lock. Lalu ada keunggulan fitur, kayak saya bilang sih ini dia full vision, atau berarti gue mengasumsikannya dia lebih wide atau visionnya lebih luas, lebih lebar gitu, nggak ada ke gap sama bagian shell. Biasanya kan ada beberapa helm yang emang visionnya itu kecil gitu. Nah dia ini lebih wide, bisa kelihatan sih ini visornya gede banget. Lalu untuk mekanisme pengunciannya sebenarnya konvensional di bagian tengah, nggak susah buat ngebukanya, cuman dia nggak ada pengamanan ganda untuk visornya gitu. Cuman ya ini aman-aman aja sih. Pengamanan ganda tuh maksudnya kayak EGV Corsa mungkin ya, jadi dia buat ngebuka tuh harus di push dulu bagian tengahnya gitu. Kalau di sini kan nggak ada. Oke, selanjutnya kita ngebahas soal si mekanisme airflow-nya gitu. Perlu kalian tahu kalau misalnya si TT Course ini sudah melewati pengujian wind tunnel test, jadi pengujian di terowongan angin gitu. Nah karena udah melewati pengujian di wind tunnel test, gue berpikir kalau misalnya KT ini memikirkan secara baik, matang-matang banget untuk mekanisme airflow-nya gitu. Jadi di sini udah ada 3 ventilasi utama di bagian depan. Di pertama itu ada bagian mouth fan, lalu di bagian forehead atau bagian jidat, ini mekanismenya sliding, sama-sama sliding, yang atas juga sliding. Lalu ada bagian di bagian tengah kepala atau bagian atas kepala itu ada 2 di kiri kanan. Nah ini yang gue nggak nyangka sih. Jadi gue sempat lihat beberapa review user dari si TT Course di YouTube, dan di beberapa kesempatan lain gue ngobrol langsung dengan user si helm ini. Katanya ini tuh yang paling kerasa bagian atas ini. Padahal kalau secara estetika, secara visual, kayaknya pertama gue ngeliat tuh kayaknya gue pikir ini akan kerasa karena bagiannya di bagian belakang gitu, bagian atas di bagian belakang gitu. Itu pikiran awam gue pertama kali di bagian belakang, karena biasanya kan kalau ventilasi tengah itu ada di bagian atas agak ke depan gitu, biar walaupun kalian nggak nunduk pakai motor matic itu tetap angin masuk. Dan ternyata review dari usernya tuh ini yang bagian kerasa walaupun nggak nunduk, dan kalau mereka nunduk itu lebih kerasa lagi. Nah itu mungkin manfaat atau kelebihan mereka udah melakukan pengujian di wind tunnel test. Nah itu tuh hasilnya seperti itu. Hasilnya ternyata mekanisme airflow-nya sangat baik walaupun ini di bagian belakang cuy, ya gitulah. Lalu untuk bagian exhaustnya ini ada 4 di bagian belakang, jadi dia untuk membuang hawa panas dari dalam helm. Ada di belakang spoiler sebenarnya sih ada 1, 2, 3, 4, jadi di bawah spoiler ini nggak kelihatan, apalagi tambah spoiler tambahan jadi nggak makin kelihatan. Itu ada jaring-jaring itu untuk melepasi hawa panas dari dalam helm TT Course ini. Oke, sekarang kita ngebahas soal interiornya. Ini gue agak excited karena ini pertama kali juga gue ngebuka si interiornya gitu dan ngeliat secara detail. Jadi yang pertama fiturnya itu dia udah wearable glasses. Jadi untuk kalian yang menggunakan kacamata, rider pengguna kacamata harusnya aman menggunakan helm ini karena udah ada bingkai atau jalur untuk bingkai kacamata gitu. Gue coba buka dulu si cheek padnya, seharusnya ada tulisannya sih. Dan ini removable pads, jadi gampang untuk dibuka, untuk kalian cuci gampang banget dibukanya. Ya benar, di sini ada tulisan wearable glasses, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan sih, ini ada tulisan wearable glasses. Nah ini untuk cheek padnya atau bahannya sendiri sebenarnya hampir mirip banget, atau kayaknya sama deh sama kayak TNFJ, karena gue juga menggunakan kayak TNFJ kan. Kalau misalnya udah lihat, untuk teman-teman yang udah lihat video gue sebelumnya, ini sama banget dengan kayak TNFJ untuk materialnya. Dan ini TT Course keluaran pertama, bukan yang keluaran terbaru. Nah kira-kira apa bedanya? Ternyata, oh ya sebelum lebih lanjut, ini menggunakan double daring, dan ini juga yang berbeda dengan pasar Eropa. Sama seperti pembahasan gue di kayak TNFJ, kalau misalnya di kayak TT Course ini yang untuk pasar Eropa masih menggunakan microlock, tapi di Indonesia atau Asia Tenggara masih udah menggunakan double daring. Alasannya mungkin bermacam-macam gitu ya. Yang pasti keduanya itu sudah memenuhi standarisasi untuk sport touring helmet, baik microlock ataupun daring itu double daring. Lalu ini perbedaannya antara KYT
TT Course versi pertama dan versi kedua. Jadi untuk di versi pertama itu belum ada intercom ready. Untuk versi kedua itu tadi gue sempat lihat beberapa reviewers juga, content creator yang lain yang udah sempat nge-review TT Course versi terbaru yang rilis di bulan April mungkin, itu udah ada intercom atau udah ada slot intercom di bagian cheekpadnya, dan bagian cheekpadnya pun berbeda sedikit. Jadi di sini ada, kalau misalnya baru tuh ini ada tambahan nutup lagi, langsung ada jaring-jaring untuk suara intercom biar nggak ketahan, dan di IPS cheekpadnya itu udah ada slot untuk speaker intercom. Nah itu yang membedakan versi terbaru dan versi lama si TT Course. Nah concernnya gini, kalau misalnya kalian nyari second itu jadi perbedaan nantinya gitu. Jadi kayak kamu nyari second, ternyata TT Course-nya ada versi lama dan versi baru. Nah itu bedanya gitu. Dan itu juga mungkin yang akan mengubah harga pasar. Gue ngeliatnya gitu sih ya, kayak ntar bakal ada perubahan harga pasar untuk second TT Course yang versi lama mungkin agak berkurang sedikit, dan versi terbaru akan lebih stabil lah gitu. Itu mungkin pendapat dari gue soal si dampak upgrade yang dilakukan oleh TT Course di market second ya gitu, untuk helm TT Course gitu. Lalu gimana dengan harganya pada saat ini? Gue tadi sempat ngecek di marketplace, sebenarnya harganya cukup bervariatif, cuman rata-rata di harga 1,4 untuk yang graphics, dan untuk yang plain dari 1 juta. Ini berbeda banget dengan yang awal rilis di tahun 2020 awal. Waktu itu gue sempat ngeliat harganya tuh yang plain hanya 850.000 dan yang grafik 1,1. Untuk harga 8,5 dan 1,1 menurut gue itu udah worth it banget untuk helm ini dengan segala fiturnya, dengan tampilannya oke banget. Ini kayaknya waktu itu gebrakan banget waktu kayaknya ngeluarin TT Course, lalu akhirnya sekarang naik harganya. Mungkin menurut gue sedikit overpriced dan ada kemungkinan ngebunuh saudaranya sendiri kayak NFR yang untuk sport touring helmet. Menurut gue itu lebih lengkap. Balik ke selera kalau misalnya soal untuk tampilan, cuman jadinya orang-orang ya lebih milih ini gitu, lebih milih TT Course. Cuman dengan harganya yang mepet-mepet sekarang 1,4, 1,5, 1,6 dengan NFR harganya hampir ke mendekati segitu juga, kayaknya itu jadi bingung gitu, kayaknya mau mengunggulkan yang mana antara NFR dan TT Course, karena mereka tuh sama-sama helm sport touring gitu. Itu menurut pendapat gue pribadi ya soal kedua helm NFR dan juga TT Course. Oke, sekian sih sebenarnya review dari gue kali ini, sedikit, nggak terlalu banyak karena gue juga bukan user lama untuk helm TT Course ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang emang lagi nyari TT Course, bisa tambah yakin buat yang mau beli kalau emang suka dengan TT Course ini, atau untuk teman-teman yang cuman nonton, ya mudah-mudahan bisa terhibur dengan adanya video ini ataupun bisa menambah ilmu. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih untuk supportnya dan support dari gue pribadi juga untuk teman-teman kreator yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.